Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini temanya adalah tentang bilangan berpangkat. Oke, apa itu bilangan berpangkat? Secara umum, bentuk dari bilangan berpangkat seperti ini. Ibu tuliskan A pangkat M ya. Jadi ini dibacanya A pangkat M atau A eksponen M. Kata lain pangkat adalah eksponen. Ya, A di sini adalah bilangan pokok atau bilangan dasar. A adalah bilangan pokok atau bilangan dasar. M adalah pangkat atau eksponen. Jika ada A dipangkatkan M, itu artinya A dikali A dikali A dikali dan seterusnya A sebanyak M. Ya, jadi dikalikan terus sebanyak pangkatnya. Itu artinya. Kita perhatikan contoh. Jika ada 2 pangkat 3, itu artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ada 3 kali. Ya, kita hitung hasilnya sama dengan 8. Lalu jika ada minus 3 dipangkatkan 2, artinya minus 3 dikali minus 3. Ingat, pelajaran sebelumnya negatif dikali negatif hasilnya menjadi positif. Nilai akhirnya sama dengan 9. Lalu jika ada negatif 5 dipangkatkan 3. Jika dijabarkan, negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Negatif kali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Maka hasil akhirnya adalah negatif atau minus 125. Ya, sudah mulai bisa dibayangkan ya. Jika suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya menjadi positif. Jika suatu bilangan negatif dipangkatkan ganjil, ingat ganjil ya, 3, 5, 7, dan seterusnya itu ganjil. Jika negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya tetap negatif. Bagaimana kalau pecahan? Kalau pecahan itu dipangkatkan. Ibu beri contoh, 1/2 dipangkatkan 4. Maka jika dijabarkan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Jawabannya 1/16. Nih, 1/2-nya ada 4 kali. Atau kalau mau pakai cara langsung untuk pecahan, pangkat atau eksponen yang di luar ini masing-masing adalah milik pembilang dan penyebut. Jadi bisa dituliskan 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Ingat, pangkat atau eksponen yang di luar ini milik pembilang dan penyebut. Jadi hasilnya 1/16. Sama ya, mau dijabarkan, mau pakai konsep langsung, hasilnya sama. Nah, kembali lagi ke bilangan bulat. Jika ada negatif 5 dipangkatkan 2, berapa hasilnya? Negatifnya ini di luar. Berarti negatifnya ini tidak ikut dipangkatkan 2. Jika dijabarkan, bentuk ini menjadi minus 1 dikali 5 dikali 5. Negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Negatif kali positif, negatif 25. Ya, negatifnya di luar. Bedakan dengan yang negatifnya di dalam kurung. Jika negatifnya di dalam kurung, berarti dia ikut dipangkatkan. Negatif pangkat 2 berarti menjadi positif. 5 pangkat 2, 25. Ini ya, berbeda. Oke, disimak baik-baik. Berikutnya, kita pelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya, jika ada 2 bilangan berpangkat dengan bilangan dasar atau bilangan pokok yang sama dikalikan, maka hasilnya adalah penjumlahan dari pangkatnya. Ya, bilangan dasarnya harus sama. Contoh, 5 pangkat 2 dikali 5. 5 di sini, jika pangkat tidak ditulis berarti dia pangkat 1. Ya, jadi jika 5 pangkat 2 dikali 5, nanti hasilnya adalah 5 pangkat 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 jadi 3. Kita buktikan. 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikali 5 pangkat 1, 5. 25 dikali 5, 125.
5 pangkat 3 125 juga kan? Nah, berarti terbukti gitu ya. Ingat, kalau pangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Sebaliknya, jika bilangan pokoknya sama, tetapi dia nanti dibagi operasinya, maka pangkatnya menjadi dikurang. Ya, kita buktikan contohnya. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Jadi kalau dibagi dikurang, berarti nanti hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi biasakan ditulis begini. Kita buktikan. 2 pangkat 5 berapa? 32, ya kan? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 2 pangkat 5, 32. Dibagi 2 pangkat 2, 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 2 pangkat 3, 8 juga kan? Nah, berarti terbukti. Oke, sifat yang ketiga adalah jika ada bilangan berpangkatkan lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tersebut dikali. Ya, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Pangkatnya dikali. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti nanti hasilnya 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Oke, jadi 2 pangkat 6 hasil akhirnya. Kita buktikan 2 pangkat 3 berapa? 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 2 pangkat 6 juga 64, ya, terbukti. Jadi ingat, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Berlaku juga pada pecahan, sama. Jadi kalau ada 1/3 dipangkatkan 2, lalu dipangkatkan 2 lagi, maka jawabannya nanti menjadi 1/3 dipangkatkan 2 kali 2. Sama dengan 1/3 dipangkatkan 4. Nah, pangkat yang di luar ini milik pembilang juga penyebut. Jadi 1 pangkat 4 sama dengan 1. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi 1/81. Nah, jika mau langsung saja juga bisa. Saya langsung, Bu. 1 pangkat 2 kali 2 per 3 pangkat 2 kali 2. Jadi 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama saja. Boleh, yang penting kalian menyimak prinsipnya. Terima kasih. Ya, berikutnya. Oke, sifat yang keempat, ya, perhatikan. Ini mudah, mungkin pengetahuan baru bagi kalian. Jika ada bilangan dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Berapapun bilangan itu, jika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Ingat itu. 1 dipangkatkan 0 berapa? 1. 3 pangkat 0 berapa? 1. 8 pangkat 0 berapa? 1. Setengah pangkat 0, 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi kalau kamu dapat soal seperti ini, jangan galau, jangan pusing. 7 pangkat 0 ditambah setengah pangkat 0 ditambah 8 pangkat 0 dikurang setengah pangkat 0. Ini sama aja. 1 tambah 1 tambah 1 kurang 1 gitu. Jadi berapa jawabannya? 1 tambah 1, 2. Tambah 1, 3. Kurang 1, 2. Selesai, jawabannya 2. Gitu ya. Ingat, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Oke, sekarang bagaimana jika kalian ketemu dengan pangkat yang negatif? Berapa sih nilai dari A pangkat min N? Jika kalian ketemu pangkat negatif, maka pangkatnya harus dipositifkan terlebih dahulu dengan cara mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. Nih lihat, tadinya pangkatnya negatif berubah menjadi positif. Ya, jadi A pangkat minus N itu nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 3 pangkat minus 2. Kalau 3 pangkat 2 pasti semua sudah pada hebat. 3 pangkat 2 berapa? 9, ya betul. Tetapi kalau 3 pangkat minus 2,
itu kita ubah dulu menjadi 1 per, kita hilangkan negatifnya. 3 pangkat 2, ya udah 1 per, negatifnya hilang. Maka hasilnya menjadi 1 per 9. Ya, disimak baik-baik. Lalu contoh berikutnya 2 pangkat minus 3. Minusnya kita hilangkan dulu. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Berapa? 1 per 8. Bagaimana Bu kalau dia pecahan lalu pangkatnya negatif? Sama. Jadi si pangkat negatif ini kita positifkan menjadi 1 per, setengahnya tetap, pangkat minus 2-nya berubah menjadi pangkat 2. Negatifnya hilang ya. Ya, lihat negatifnya hilang, dia posisinya udah 1/4. Setelah itu kita cari masing-masingnya. 1 per, tetap ingat pangkat yang di luar ini milik pembilang dan penyebut. Jadi 1 pangkat 2, 2 pangkat 2. Nah, ini pecahannya jadi bertingkat ya. Nah, supaya tidak terlalu ribet, coba kita susun ke samping. Per itu kan sama dengan dibagi gitu. Jadi Ibu tulis 1 pernya jadi dibagi. Nah, ini jadi kita tulis di sampingnya. Nah, 1 dibagi, kita cari nilai ini. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 1 dibagi 1/4. Pelajaran sebelumnya dibagi dengan pecahan sama dengan dikali terbalik. Jadi 1 dikali 4/1 sama dengan 4. Jadi setengah pangkat minus 2 hasilnya sama dengan 4. Ya, selamat mencoba, bereksplorasi, latihan banyak-banyak, insya Allah bisa. Terima kasih. Oke, berikutnya kita akan membahas contoh soal yang nanti akan kalian coba jenis-jenisnya. Yang pertama, bagaimana jika ada bilangan pecahan campuran dipangkatkan 2? Langkahnya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 1/3 jika dijadikan pecahan biasa, berapa? 3 kali 2, 6 tambah 1, jadi 7 per 3 dipangkatkan 2. Jadi pecahan campurannya sudah menjadi pecahan biasa. Dengan konsep yang tadi, bahwa pangkat yang di luar ini adalah milik pembilang dan penyebut. Sehingga jawabannya 7 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kita hitung, 7 pangkat 2 berapa? 49 per 3 pangkat 2 9. Ya, boleh sampai sini jawabannya, boleh juga dijadikan pecahan campuran lagi. Berapa? 49 dibagi 9? 49 dibagi 9? Iya, 5 ya. 5 kali 9 baru 45. Berarti masih tersisa berapa lagi? 4 per 9. Jadi jawabannya boleh sampai 49/9 atau 54/9. Ya, seperti itu. Ingat, dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Berikutnya, jika ada bilangan dipangkatkan, lalu operasinya ada dikali dan dibagi, sementara bilangan pokoknya ini sama semua. Tidak usah pusing, karena bilangan pokoknya sama, mengerjakannya mudah saja. Kita tulis bilangan pokoknya, yaitu 3/5. Konsep tadi, jika perkalian berarti pangkatnya ditambah. Berarti 2 tambah 3. Berapa? 5. Jika pembagian berarti pangkatnya dikurang. Dikurang 4. Berarti 2 tambah 3 dikurang 4. Jawabannya 1. Boleh ditulis pangkat 1, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Selesai. Ini jawabannya. Contoh selanjutnya yang ketiga. Ada pangkat dipangkatkan. Untuk mempermudah, seperti tadi contoh pertama, jika kita bertemu dengan pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 7 kali 1, 7 tambah 3, 10. 10 per, berapa penyebutnya? 7. Oke, pangkat dipangkatkan sesuai konsep, sesuai prinsip.
Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya jadi dikali. 2 kali 2 jadi 4. Jadi 10/7 dipangkatkan 4. Ya, pada umumnya bentuk-bentuk soal seperti ini nanti dia selesai sampai sini atau penjabarannya tidak menjadi pecahan campuran. Hasil akhirnya biasanya pecahan biasa. Maka nanti jawaban akhirnya 10/4/7. Demikian ya, biasanya jawabannya sampai sini saja. Oke, next. Soal yang keempat. 1/2 dipangkatkan Y nilainya sama dengan 5/1/16. 5/1/16. Oke, 1/2 jika dijadikan pecahan biasa jadi berapa? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2 pangkat Y sama dengan, ini jadikan pecahan biasa juga, 16 kali 5, 80 tambah 1, 81/16. Pertanyaannya berapa nilai Y? Berapa nilai Y? Y ini berarti kan sama aja begini. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berapa? Boleh kita jabarkan. 81 itu 3 pangkat 4 kan? 16 itu 2 pangkat 4 kan? Sudah kelihatan ya? Di sini 3/2 pangkat Y. Nah, ketahuan ya nilai Y-nya. Maka ini kalau pangkat 4-nya kita taruh di luar, 3/2 pangkat 4. Di sini 3/2 pangkat Y. Ketahuan berapa nilai Y-nya? Y-nya nilainya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi dicoba, dan dicoba, banyak latihan ya sampai kalian mahir, dikerjakan soal-soal yang ada di bukunya, kerjakan CBT sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.